Halo, selamat malam semuanya ya. Ini sebetulnya review singkat aja lah dengan pernyataan-pernyataan si Deddy Corbuzier ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu sudah tahu atau tidak tentang pernyataan Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu yang dia posting di Instagram dia ya, dan itu sudah dituliskan di berbagai media massa ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengetikkan di Google misalnya Deddy Corbuzier sebut Natal dari pagan, itu banyak itu artikelnya ya, dan memang ada beberapa artikel yang yang membantah pernyataan Deddy Corbuzier ini ya, dan juga beberapa komentar-komentar para teolog kita ya yang memberi bantahan tentang pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh polemikus Muslim ini. Saya melihat ya. Saya melihat Deddy Corbuzier ini tidak ada bedanya dengan Menachem Ali. Menachem Ali itu seorang doktor gitu ya. Deddy Corbuzier juga saya mengecek tingkat pendidikannya ya. Tingkat pendidikannya sudah doktor juga. Dia PhD. Nah, PhD ini kan biasanya doktor dari luar negeri gitu. Nah, harusnya dia menyampaikan sesuatu itu dengan dengan pengetahuan lah, dengan ilmu pengetahuan yang baik. Nah, tetapi karena dia menyampaikan pernyataan tanpa dasar yang benar, makanya saya menyebutnya dia ini seorang doktor sampah intelektual. Nah, kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar dan itu hanya sampah-sampah saja, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam KBBI ya, ini KBBI, ini intelektual ini apa sebetulnya ya? Nah, di dalam KBBI dikatakan bahwa intelektual itu cerdas, berakal, berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, mempunyai kecerdasan tinggi, cendekiawan, totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Nah, untuk masalah Natal ini maka tentu memerlukan pengertian dan kesadaran ya, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman ya. Tetapi ya, alih-alih seorang doktor ini yang harusnya banyak orang mendengarkan dia untuk menyampaikan sesuatu yang cerdas ya, yang berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi dia hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang rupanya itu pernyataan-pernyataan sampah saja ya. Nah, dan itu bukan hanya dia saja. Saya perhatikan ini setelah Deddy Corbuzier ya menjadi mualaf, kayaknya dia juga ikut juga jadi polemikus Muslim ini. Nah, pernyataan dia itu Bapak Ibu kita bisa lihat ya, misalnya ini di dalam ini ya, Bapak Ibu bisa melihat ya. Ini ada di metrobuananews.com ya. Itu disebutkan Deddy Corbuzier sebut 25 Desember bukan hari lahir Yesus Kristus. Gitu. Memang manusia ini memang manusia ini kayaknya setelah dia jadi mualaf jadi begoders dia ya. Jadi saya kurang tahu lah, apa otaknya juga seperti yang disebutkan oleh sang debaters ya kan. Mungkin otaknya penuh kotoran ya. Meskipun dia dokter, tapi ini pernyataan-pernyataan dia ini sebetulnya tidak berdasar gitu ya. Nah, nanti dasarnya seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat ya pernyataan-pernyataan atau penjelasan sebetulnya apakah memang betul Natal itu dari pagan atau bukan, atau memang itu murni perayaan hari kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Nah, bukan hanya satu media massa sebetulnya. Media massa juga misalnya ini di Solopos ya. Solopos misalnya juga ya. Itu diberitakan ya bahwa memang Deddy Corbuzier ini menyampaikan hal yang sama ya. Jadi ada banyak media massa yang memberitakan tentang hal ini. Sewot.com juga ya. Sewot.com juga memberikan kritiknya atas apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini, dan masih banyak lagi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti melihat di Google ini misalnya, ini banyak ini semua pernyataan-pernyataannya ya. Artinya banyak media massa yang tertarik untuk apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Mungkin ini ya, karena dia seorang mualaf, maka banyak orang mendengarkan dia. Apa-apa saja yang disampaikannya mengenai mengenai Natal, banyak orang mendengar. Sama lah seperti ini juga kan. Sama seperti Menachem Ali yang dia mengaku-ngaku mantan Kristen. Lalu apapun yang disampaikan banyak pula Muslim mempercayainya gitu kan, sekalipun tidak jelas. Sama juga seperti yang dilakukan oleh Yahya Waloni, sama juga seperti yang dilakukan oleh Kainama. Siapa lagi? Aristo, Irene Handono, banyaklah Agustan, banyak orang ini.
suka memberi pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Oke, jadi ini saya pikir ini orang ini perlu dikasih pelajaran, ya. Nah, sebelum nanti kita melihat ada apa ya dan mengapa si Deddy Corbuzier ini ya melakukan itu, mungkin dia terpengaruh dengan ajaran Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat seperti apa ajaran Muhammad di dalam Al-Quran gitu ya. Mungkin itu makanya dia suka sekali menyerang Natal ini gitu ya. Suka sekali, hampir setiap tahun banyak muslim-muslim ini, banyak polemikus-polemikus muslim ini menyerang Natal. Ngapain sih? Ngapain kalian menyerang Natal? Kalian nggak lucu gitu. Jadi mari kita dengarkan ya pernyataan Dr. Deki juga, dan ini sudah disampaikan juga oleh Pak Gracia Pelo beberapa waktu yang lalu, bahwa Natal itu tidak ada hubungannya dengan paganisme. Banyak orang yang menghubungkan Natal ini dengan Saturnus misalnya, ataupun ada satu lagi itu yang baru tadi disampaikan oleh Pak Deki juga ya, yang perayaan ini yang itu perayaan untuk dewa gitu ya. Nah, ini mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Deki. Oke, ini ada di channelnya Pak Deki sebetulnya ya, dan ini mereka singgung juga ya tentang pernyataan si Deddy Corbuzier ini, dan ini khusus untuk Deddy Corbuzier supaya dia mendengarkan ini. Saya berharap Deddy Corbuzier mendengarnya. Jangan gara-gara jadi mualaf lalu jadi begoders gitu. Jangan dong. Kasihan dirimu. Ya, kasihan dirimu kalau seperti itu, ya. Kamu seorang dokter, jangan ngomong sembarangan lah, ya. Kasih contoh sama orang. Oke, mari kita dengarkan. Hanya fokus di bawah pohon korma ini karena terlalu sempit nih. Kita bicara Natal, kelahiran Kristus tidak hanya sebatas apakah dia lahir di pohon korma atau di palungan atau di mana. Coba saya akan berikan sekitar 1-2 pertanyaan ya sehubungan dengan kelahiran Yesus. Ini ada sebuah pernyataan dari Deddy Corbuzier di Instagramnya dia. Di Instagram dia catat seperti ini. Satu lagi, tanggal 25 itu bukan hari lahir Nabi Isa atau Jesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan. Jadi itu dikaitkan pada paganisme, penyembahan kepada dewa matahari dan sebagainya. Jadi Yesus itu sebetulnya bukan lahir di tanggal itu, bukan tanggal 25 dia lahir. Nah, ini bagaimana ini menjawab hal ini? Pak Jimmy, Pak Yan, Pak Stanley. Ini serangan yang biasa diberikan oleh pihak polemikus muslim terhadap kita. Kita merayakan 25 Desember Natal itu hari raya dewa matahari dan sebagainya itu. Lalu Yesus bukan lahir di tanggal itu sebetulnya. Oh sebentar, ada Pak Verbom. Oke, sorry. Selamat malam Pak Deki. Ya, selamat malam. Salam Pak Hendra, Pak Stanley. Salam Pak Deki. Shalom Pak Deki. Mantap. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Deki. Ada pernyataan daripada Deddy Corbuzier nih di Instagramnya dia. Dia bilang 25 Desember itu bukan hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Lalu tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu itu oleh komunitas pagan, penyembahan dewa matahari dan sebagainya itu. Gimana ini Pak? Ya, itu pernyataan buta sejarah. Ya. Dan pernyataan itu tidak bertanggung jawab. Dan itu sebenarnya hanya meneruskan dongeng Islamik yang sengaja mempopularkan propaganda tidak berdasar untuk mendiskreditkan perayaan Natal, ya historisitas perayaan Natal. Pertama, tidak ada bukti dari dunia paganisme kuno mengenai perayaan hari raya dewa tertentu pada tanggal 25 Desember sebelum atau prior mendahului perayaan Natal di dalam kekristenan. Tidak ada bukti. Perayaan Sol Invictus itu justru menurut penelitian dari seorang liturgical scholar, ya, seorang ahli liturgical, saya sudah bahas itu di video saya tahun lalu, justru dipengaruhi oleh perayaan Natal. Jadi sebagai kompetisi melawan kekristenan, maka Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Sol Invictus. Jadi Sol Invictus itu dirayakan tanggal 25 Desember
karena orang-orang Kristen telah terlebih dahulu merayakan perayaan Natal. Itu yang pertama. Kedua, semua usulan-usulan yang lain seperti perayaan Hari Raya Dewa Matahari dan lain sebagainya, itu tidak ada bukti dirayakan tanggal 25 Desember. Tidak ada bukti. Jadi itu adalah mitos sejarah yang dimaksudkan hanya untuk mendiskreditkan kekristenan, tapi tidak punya fondasi kredibilitas sama sekali. Dan Deddy Corbuzier sayang sekali telah mendegradasi dirinya menjadi sampah intelektual di Indonesia dengan ikut menjual omong kosong itu. Jadi tidak ada bukti, betul-betul tidak ada. Sebaliknya, kalau mau bicara tentang historisitas Natal, kita bahkan punya bukti dari abad pertama, Evodius. Evodius itu adalah menurut tradisi gereja, adalah salah satu dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus, yang dicatat di dalam Injil Lukas. Dan Evodius adalah bishop di kota Syria dan mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Di samping itu, tidak kurang dari Bapak Gereja 7 kesaksian dari Bapak Gereja mulai dari abad kedua yang secara suara bulat mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Selain itu kita punya dokumen Apostolorum itu, saya lupa judulnya karena saya sekarang lagi tidak pegang apa-apa sekarang, yang mencatat tradisi sejak abad pertama, tradisi rasuli, dan mengatakan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi kita punya bukti positif untuk historisitas perayaan Natal yang sangat kuat. Di samping itu kita punya bukti negatif untuk menolak mitos sejarah seperti yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier ini. Deddy Corbuzier, kau urus entertainment aja, enggak usah kau urus kekristenan. Kau enggak punya kepakaran apa-apa di sini. Enggak punya kredibilitas apa-apa di sini. Leave it. Tinggalkan itu untuk orang-orang yang punya kredibilitas saja. Kau urus artis, urus entertain, urus bisnis. Enggak usah kau urus kekristenan. Kau tidak punya otoriti apa-apa untuk membahas-bahas tentang kekristenan. Just because kamu jadi Islam, itu tidak memberi kamu hak untuk menciptakan fitnah dan omong kosong mengenai kekristenan. Nah, saya pikir itu sudah jelas sekali ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Deki itu. Dan ini saya akan bantu sampaikan data yang disampaikan oleh Pak Deki tadi itu. Yang dimaksud oleh Pak Deki itu adalah tadi dia sudah jelaskan sebetulnya itu di sesi dia hari ini ya. Bapak Ibu bisa melihatnya itu di layar. Saya berharap Bapak Ibu bisa melihatnya di layar bahwa memang data tentang kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu sudah dimulai ya sejak abad pertama, dan ini tulisan-tulisan ini kan ditulis pada abad kedua ya, yang tentu saja sumbernya dari abad pertama gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tulisan sebelumnya, coba sebentar. Nah, ini misalnya dari mana ini? Coba kita lihat ini. Ya. Oke ya, sebentar. Oke, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau lihat lengkap, tadi saya sudah nonton. Ini abad pertama ya. Bukti sejarah Natal pada abad pertama yaitu dari Evodius ya, bishop di Syria ya. Nah, itu bisa dibandingkan misalnya. Oke, sebentar saya perbesar biar kelihatan ya. Jadi bukti sejarah pada abad pertama itu yang dituliskan oleh Evodius ya. Dari catatan Evodius, bishop di Syria gitu ya. Dan itu bisa dibandingkan dengan apa yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 1 dan seterusnya ya. Dan itu dikatakan di sana bahwa memang Yesus lahir pada tanggal 25 Desember gitu ya. Dan itu diteruskan pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu sudah menjadi tradisi ya. Dan ini di abad kedua. Nah, ini begitu lengkap ya. Catatan para bapak-bapak gereja kita mencatat tentang tradisi perayaan Natal Yesus Kristus. Nah, ketika dia menghubungkan ini dengan perayaan paganisme tadi itu ya, yang justru itu muncul pada abad keempat sebetulnya ya, muncul pada abad keempat, justru
justru perayaan Natal inilah yang mempengaruhi perayaan kegiatan-kegiatan ataupun perayaan-perayaan paganisme tadi itu. Jadi bukan berlaku sebaliknya ya. Jadi ini yang harusnya Deddy Corbuzier paham hal ini. Dia harus paham hal ini dan dia seharusnya dia tidak mau, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Deki tadi, dia seharusnya tidak mau terjun di dalam dunia yang bukan ranahnya dia lah gitu ya, dan hanya membuat blunder-blunder sebetulnya yang mempermalukan diri sendiri. Sama seperti ini kan, Menachem Ali kan ngomong ngalur ngidul, tapi dibantah, baru loncat sana loncat sini ya kan, macam macam monyet pohon kan, kalau monyet pohon gitu kan, loncat dari pohon satu ke pohon yang lain gitu kan. Nah sama itu yang terus dilakukan oleh Muslim ya. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka tidak punya sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sudah sangat jelas. Mereka tidak ada sejarah yang bisa dibanggakan, diperjuangkan, dipertahankan, bisa dibela, nggak ada. Ya, justru sejarah-sejarah atau misalnya kalau kita baca sumber-sumber Muslim justru memalukan. Kenapa memalukan? Ini saya kasih contoh lah. Saya kurang tahu apakah justru nanti Deddy Corbuzier bangga ataupun malu mendengar kisah yang ada di dalam surah Al-Ahzab ini. Ini saya kasih dia sama dia. Ini satu pelajaran untuk Deddy Corbuzier ini. Nah, ini biar dia paham ya apa yang terjadi di dalam surah Al-Ahzab ya. Surah Al-Ahzab ini nomor 33 ayat 50 dikatakan begini. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan dalam kurung demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Ya, apalagi ini? Dan dari saudara perempuan ibumu yang turut dihijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin. Siapa? Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Jadi seantero jagat raya ini, perempuan seantero jagat raya ini, kalau mau sama Muhammad diterima semua. Ya, kalau mau menyerahkan diri sama Muhammad diterima semua. Ini urusan ini kerjaan Allah SWT ini, ngasih prioritas sama Muhammad untuk boleh menggauli siapa saja. Kira-kira gitulah. Ya kan? Siapa tadi yang bisa digauli? Bukan hanya istri-istri yang bisa digaulin, coy. Menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, kata. Terus apa lagi? Budaknya, hamba sahaya. Siapa lagi yang bilang yang bisa? Apa yang kamu peroleh dari peperangan? Budak-budak yang peroleh dari peperangan juga boleh juga ya. Mau istri orang kayak, yang penting statusnya budak, yang penting tawanan ya kan. Hajar terus. Nah, ini yang dibanggakan oleh Deddy Corbuzier. Siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, hajar terus. Siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dihajar lagi terus. Nah, terus siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu. Semua dihajar. Ini semua untuk siapa ini? Untuk Muhammad ini, untuk Nabi ini. Untuk Nabi. Dan bukan hanya itu, siapa lagi? Ya, dari saudara perempuan ibu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mengingininya. Kalau Nabi mau mengawininya. Ini rupanya setelah mungkin inilah yang membuat Deddy Corbuzier ini cara berpikirnya ya begini. Kita mau bilang apa? Ya kan, ini yang diikutinya, Nabi seperti ini yang diikutinya ya kan. Nah, dibilang ini adalah hal sepertinya adalah sebuah kekhususan kepada Nabi, katanya kan, sebuah pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Bayangkan itu Bapak Ibu, bayangkan ini ya. Jadi ini banyak polemikus Muslim ini suka menyampaikan pernyataan-pernyataan di media sosial, di muka umum, ya, mengatakan yang tidak tentang kekristenan, mengatakan yang tidak tentang hari Natal, tidak melihat perbuatan Nabi yang diikutinya ini sebetulnya. Ya.
Apa rupanya masalah Natal ini bagi kalian? Adakah Natal ini mendatangkan eh, keburukan bagi bangsa ini? Tidak. Natal justru orang berbahagia merayakan Natal, bersuka cita. Orang Kristen juga, kalau kamu juga tidak mau mengucapkan selamat Natal juga, orang Kristen tidak sakit perut, biasa aja. Cuma kan masalahnya adalah karena memang kalian berpikir, menyampaikan ucapan selamat Natal itu kepada kafir itu nggak boleh, begini, begini. Nah, ini satu lagi nih, Deddy Corbuzier dan muslim-muslim yang mendengarkan video ini. Itu kenapa itu Maulid Nabi ada? Kenapa kamu merayakan Maulid Nabi? Bukankah ulama-ulama mengatakan bahwa Maulid Nabi itu hanya mengikuti perayaan Natal orang Kristen? Itu kau pikirkan itu? Apa perlu saya tunjukkan bukunya bahwa itu memang adalah perayaan Maulid Nabi itu hanyalah ngekor-ngekor, niru-niru perayaan Natal. Ngaca kalian. Kalian harus ngaca. Gak punya malu kalian. Ini polemikus muslim ini gak punya malu. Tapi ketika nabinya dikasih pengkhususan ini untuk boleh menerima seantero jagat raya, perempuan-perempuan untuk apa? Semua urusan selangkangan semua. Urusan selangkangan seantero jagat raya diterima semua. Aduh. Ini kadang-kadang polemikus muslim menyampaikan pernyataan berlebihan. Nah, terus dibilang di sini, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Entah apa ini, mungkin maksudnya ini mungkin ya. Ini bilang, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka. Nah, itu kan untuk laki-laki muslim kan yang punya istri kan. Dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Mungkin Muhammad ketakutan juga dia nanti jadi berebut pula. Makanya kan muslim yang lain itu kan cuma diizinkan 4 coy. 4 istri aja diizinkan mereka coy. Tapi Muhammad boleh suka hatinya aja ya kan. Seantero jagat raya juga kalau mau diterima aja semua tuh. Diterima semua itu. Diterima semua itu. Tapi kalau untuk laki-laki muslim yang lain, Muhammad udah batasi 4 orang saja katanya. Ini. Saya cari dulu ayatnya itu. 2, 3, 4. Nah, itu dikasih batasan coy. Kasih batasan. Mana ini? Ini. Ini Muhammad bilang kalau untuk kamu 2, 3, 4 saja katanya. Tapi kalau untuk dia seantero jagat raya oke aja. Ini dia. Ini yang ada di dalam An-Nisa ini, An-Nisa pasal 4 ini. An-Nisa surah 4 ayat 3. Dan kamu ya dibilang di sini ya, dan kamu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, nah maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi katanya. Tapi berapa orang? Cuma 2, 3 atau 4. Itulah batasan untuk muslim ya. Tapi untuk Muhammad, untuk Muhammad seantero jagat raya. Seantero jagat raya dibilang. Ini, perhatikan ini. Yang mana tadi? Mana tadi? Mana tadi itu? Boleh dia surat 3 itu surat 33 kan? Surat 33. Ini. Surat 33 ayat 50. Ini. Santero semua ini. Ya. Semua diterimanya ini semua coy. Yang kamu miliki ini. Menghalalkan istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya katanya. Terus hamba yang kamu miliki, ya, entah berapa orang lah hambanya itu. Ajar terus. Terus siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapamu dihajar terus. Ini tapi tiba ditanyakan, apa mukjizatmu Muhammad? Dia bilang, itu urusan Tuhanku, saya cuma itu urusan Allah SWT katanya. Dia hanya pemberi peringatan kepada siapa ini? Kepada peringatan perempuan-perempuan ini gitu. Ditanya mukjizat nggak ada, ya kan? Ditanya apa lagi yang ditanya sama dia? Kamu tahu nggak apa itu Roh Kudus? Nggak tahu katanya. Itu urusan Allah SWT katanya. Tapi kalau untuk masalah perempuan, tahu dia ini coy. Salah perempuan, tahu dia ini. Nah, siapa yang bisa digauli? Tahu dia.
Tanya Muhammad lah, tanya. Coba aja tanya Muhammad, siapa aja yang bisa digauli, siapa saja yang bisa dia gaulinya siapa? Ini anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu katanya, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, apa? Siapa lagi? Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, semualah diambil semua dah. Sama anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turun hijrah bersama kamu. Siapa lagi? Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Gitu dong. Itu dia. Semua diambil. Semua diambil. Kita lihat dulu tafsirnya. Apa yang ada di dalam tafsir? Ini dia kan. Mari kita lihat tafsir dulu. Ini nanti muslim pula mereka pikir awak ini ngarang-ngarang. Ini tafsirnya ini. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 50. Ini apakahnya kan? Nah, kita lihat dulu tafsirnya ini. Kita lihat dulu tafsir Kemenak deh. Kemenak Agama Republik Indonesia ya kan. Apa yang dibilang Agama Republik Indonesia? Pada ayat ini jelas-jelas, secara jelas, Allah secara jelas telah menghalalkan bagi Nabi Muhammad mencampuri perempuan-perempuan yang dinikahi dan diberikan kepada mereka mas kawin. Mas kawin? Memangnya semua rupanya perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya itu dikawin? Ini aneh-aneh aja orang ini. Terus dibilang sini, juga dihalalkan baginya, juga dihalalkan baginya hamba sahaya Syariah yang diperoleh dalam peperangan. Ngeri coy. Masih kurang istrinya itu diambil lagi hamba-hamba itu. Entah apa yang ada dalam pikiran manusia yang satu ini. Ya, seperti Safiyah binti Huai bin Akhta yang diperoleh pada waktu perang Khaybar gitu ya. Nah, kalau kita baca nanti misalnya kisah bagaimana Muhammad mengawini itu si Safiyah ini. Ini ya, Safiyah ini. Kalau Bapak Ibu nanti membaca kisah tentang Safiyah ini, ngeri dia coy. Ini dia. Dia masih baru menikah pada hari itu coy. Dia menikah pada umur 17 tahun. Si Safiyah ini menikah pada umur 17 tahun. Terus Muhammad melakukan penyerbuan di Khaybar. Dibunuhnya semua, dihabisinya lah semua saudara termasuk suami si Safiyah ini. Terus pada hari yang sama, diambilnya lah Safiyah ini menjadi istrinya. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan Muhammad ini? Ini apa-apaan ini? Jadi terus mereka bilang ini, oleh Nabi Safiyah dimerdekakan dan dimerdekakan itu dijadikan mas kawin. Udah kamu habisi keluarganya, kau jadikan istri, apa rupanya yang bisa dilakukan oleh Safiyah? Dia tawanan kok. Kemana orang ini? Nggak mikir orang ini. Dia udah jadi tawanan, memang dia mau bilang apa lagi? Udah ditawan, semua keluarganya udah dihabisi, pamannya dihabisi, suaminya dihabisi. Apa lagi? Mau bilang apa lagi? Ini orang ini apa? Nggak mikir orang ini. Jadi Corbuzier, mikir kau, ini yang kau ikuti itu. Nabi seperti ini yang kau ikuti. Ngambil istri orang yang baru menikah pada hari yang sama. Diambilnya semua, dibantainya keluarganya, baru dikawininya. Itulah Nabi yang kau ikuti. Saya, orang Kristen, tidak akan pernah cemburu dan tidak pernah tergiur mengikuti Nabi yang seperti ini. Nggak akan pernah. Tidak akan pernah. Saya tidak sesat. Oke? Dan saya perbesar lagi. Nah, ini lagi terus dibilang apa namanya? Allah juga menghalalkan kepada Nabi untuk menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya. Itu yang saya bilang tadi. Semua diambil. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapaknya. Semua diambil. Ini tafsirin coy. Tafsir Kemenak ini. Ini bukan ecek-ecek ini. Ini bukan tafsir orang Kristen ini. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Ini tafsir ini. Tafsir Kemenak ini. Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukan tafsirnya Scott ini. Kita baca aja ini. Semua diambilin coy. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya. Yang turun hijrah bersama Rasulullah. Dan siapa lagi? Ini coy. Perempuan-perempuan mukmin. Yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau menikahinya. Jadi kalau misalnya Nabi itu, Muhammad itu masih hidup sampai sekarang. Terus banyak muslimah-muslimah di Indonesia mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ditampung itu semua coy. Tapi yang cantik-cantik yo. Yang cantik-cantik. Kalau yang gendut-gendut, yang mukanya buruk, itu nggak diterima itu. Nah ini Deddy Corbuzier. Kau ambil ini semua udah. Kau ikuti ini semua ini.
Karena Muhammad itu nabi suri tauladanmu kan, itu Al-Quran bilang kan bahwa nabi itu suri tauladan. Nah, ini saya cari nggak percaya, banyak orang nggak percaya bahwa Muhammad itu suri tauladan. Nah, ini sebentar. Ini orang ini banyak kali gayanya, aku tengok suri tauladan. Nih, mana ini ya? Oke, Quran Muhammad suri tauladan. Oke, ini coba. Oh, ini dia. Oh, ini bahkan di republika.co ini dibilang kan. Oh, ini kan bilang di sini. Oh, coba ini. Rasulullah teladan yang baik. Lihat ini. Teladan yang baik, coy. Teladan yang baik. Ini rupanya teladan yang baik, coy. Ini misalnya dikatakan di dalam mana ini? Surah Al-An'am ayat 30, ya. Terus apa lagi? Dibilang di sini di Al-Ahzab 21, ya. Ini Al-Ahzab 21. Coba kita lihat Al-Ahzab 21. Al-Ahzab 21. Ngeri orang ini, ngeri coy. Ini, baca ini. Deddy Corbuzier baca ini. Baca ini, baca ini, ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini suri tauladan apa ini yang dimiliki oleh Muhammad? Nah, ini suri tauladannya apa ini? Ini bilang di sini. Ini salah satunya ini, ya. Nah, ini suri tauladannya ini, ya. Dan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahinya, ya kan? Menikahinya. Betul lah, jalan nikahi semua. Memangnya rupanya semua perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya mau dikawininya gitu. Aduh, banyak kali gaya orang ini. Banyak kali gaya orang ini. Ini lihat lagi ini. Kelonggaran ini hanya khusus bagi Nabi. Ngeri nggak ini? Ini hanya Nabi nih, Nabi suri tauladan ini. Apa namanya? Iya, sebentar lagi ini CP juga mau live ya. Saya juga mau ikut nanti sesi live-nya Christian Prince ya. Nah, ini mau kita selesaikan yang secepatnya. Ini saya hanya mau merespon aja apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier ini kan. Nah, dibilang di sini kelonggaran ini hanya bagi Nabi nih dan tidak untuk semua mukmin. Nah, perhatikan ini mukmin ya. Muslim, jangan kau coba-coba ini. Kalau untuk muslim itu terbatas tuh 4 orang aja. 4 orang aja lu punya ya, 4 orang. Lebih daripada 4 orang nggak bisa. Nggak bisa ya. Jangan kau coba-coba ikuti Muhammad yang boleh menerima berapapun lah ya kan. Ini 2, 3, 4 tadi ya. Baca ini, baca ini. Ini. Baca ini, muslim baca ini. Dari Corbuzier, jangan mentang-mentang lu sudah jadi muslim, lalu lu suka-sukamu seperti yang dilakukan Muhammad. Oh, tidak boleh. Muhammad sudah bilang ya kan, jangan kau saingin Muhammad. Kamu sudah hanya bisa diizinkan 4 orang doang. Ya, kamu hanya bisa diizinkan 4 orang. Oke. Tapi Muhammad berapa? Banyak lah. Ini adalah kelonggaran katanya. Kelonggaran ini hanya khusus bagi Nabi dan tidak untuk semua mukmin. Ya, tidak berlaku bagimu Deddy Corbuzier. Ya, dengan pengertian bahwa jika ada seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang muslim, walaupun dengan sukarela, tetap wajib bayar mas kawinnya. Nah, yang tadi itu berarti Muhammad tidak wajib dong membayar ke mas kawinnya. Tapi kalau nggak ada mas kawin, masa dikawin sih? Masa dinikahi, masa disebut pernikahan kalau nggak bayar mas kawin? Gimana ini? Ini rupanya teladan. Nabi teladan rupanya ini coy. Nabi teladan coy. Coy. Terus apa lagi? Berlainan halnya jika perempuan itu menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi, maka ia boleh dinikahi tanpa mas kawin. Ngeri coy. Ya? Ngeri. Ini teladannya kan. Nah, terus kita baca dulu deh tafsir, misalnya tafsir, kita cek dulu tafsir Jalalain deh, tafsir Jalalain. Nah, ini tafsir Jalalain ini. Ini Jalalain ini ulama ini coy. Jaluluddin Al-Suyuti, ngeri nih. Ini ulama terkenal ini.
Ulama terkenal ini. Nih, dibilang sini. Dalam kurung ini coy. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri yang telah kamu berikan mas kawinnya, yakni maharnya, gitu ya. Dan hamba sahaya yang kamu miliki termasuk orang yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu dari orang-orang kafir melalui peperangan, yaitu sebagai tawananmu seperti Sofia dan Juwariyah, gitu ya. Kita sudah bahas tadi Safia itu ya, seperti apa. Itu dia. Terus dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki perempuan bapakmu semua, anak-anak laki-laki bapakmu, perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turun hijrah bersama kamu. Berbeda halnya dengan perempuan-perempuan dari kalangan mereka yang tidak ikut berhijrah, ya kan? Nah, terus dibilang di sini, perhatikan ini. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, ya kan? Bermaksud untuk menikahinya tanpa memakai mas kawin. Nah, ini dong. Ya, kalau Nabi mau, ya boleh-boleh aja. Nggak perlu pakai mas kawin. Nah, gimana ini? Nggak perlu ya kan? Ngeri coy, ngeri. Ini rupanya teladan. Inilah rupanya teladan dari Corbuzier. Ya silakan aja. Siapa pula yang mau menjadikan teladan manusia kayak gini, ya kan? Gak mau saya. Orang Kristen gak akan cemburu ini, gak. Saya tidak tertarik sama sekali mengikuti Nabi seperti ini ya. Oke. Nah terus dibilang hal itu dibilang sebagai pengkhususan bagimu. Bukan untuk semua mukmin dalam pengertian nikah yang memakai halafal hibah tanpa mas kawin. Artinya apa? Ya, kalau kita baca kalimat ini, artinya Muslim nggak boleh kawin tanpa mas kawin, gitu ya. Nggak boleh, itu Muhammad doang yang boleh. Boleh kawin tanpa mas kawin. Gitu ya. Ngeri coy. Ngeri. Kita lihat dulu tafsir, siapa ini? Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini Ibnu Katsir ya kan. Banyaklah orang ini ngarang ya kan. Pokoknya itu kisahnya sama lah semua ini semua. Tafsirnya sama ini semua. Oke? Nah, jadi ya itu sajalah dulu untuk kita bahas malam ini. Sekali lagi untuk Deddy Corbuzier, ya untuk Deddy Corbuzier, janganlah jadi sampah intelektual. Oke, sampaikan sesuatu itu berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar yang kuat. Janganlah jadi sampah intelektual, tidak terpuji, ya. Dan kalau kamu mau meneruskan, ya untuk menjadikan Muhammad sebagai suri tauladanmu, ya monggo dong, gak masalah, silakan aja. Orang Kristen tidak akan tergiur, percayalah, tidak akan. Ya kecuali orang Kristen sudah sesat pikirannya, mau dia itu mengikuti Nabi yang seperti ini. Itu sajalah dari saya. Sebentar lagi juga Christian Prince mau live kan. Saya juga rencana mau ikut sesi live-nya, dan Bapak Ibu yang ada waktu silakan ikut ya. Saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga ini juga untuk memberi pelajaran bagi polemikus Muslim yang lain yang suka mengkait-kaitkan hari Natal dengan paganisme. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah Tuhan kita Allah Tritunggal, yang lain itu niru-niru. Sampai jumpa.